Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu ini. Kiranya sukacita Tuhan memelihara setiap kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Karena Dia Bapa yang setia dalam hidup kita. Kita datang dengan penuh kerinduan, segenap hati. Mari kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Dia Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapa, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami, atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, atas sukacita yang ada dalam hati kami. Terima kasih buat keselamatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam ibadah kami hari ini, menjamah setiap kami, jemaat-Mu, di setiap rumah di mana kami beribadah. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau ada dan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah Allah Roh Kudus memimpin kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kau Bapa yang setia, tak sekalipun Kau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
setia. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kau setia dalam hidup kami. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih, Bapa yang baik. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Lebih dari segala yang ada. Kau Allah yang setia. Kau menunjukkan kasih-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau Tuhan yang beserta setiap kami. Sungguh, kalau Allah yang setia. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Jemaat Tuhan, mari angkat hatimu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu Tuhan saat ku
tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allah, tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kau setia, Tuhan. Terima kasih kesetiaan-Mu mengatasi langit. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita mulai pemberitaan firman Tuhan dengan doa terlebih dahulu. Kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah. Kami boleh memuji-muji, mengagungkan nama-Mu. Biarlah segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau, dan Engkau boleh disenangkan, disukakan oleh pujian kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan sabda-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah Engkau boleh memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami sekalian menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 12 ayat 20 sebagai landasan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudaraku sekalian, buluh adalah sejenis tanaman liar mirip ilalang atau bambu mini. Kadang di dalam Alkitab, buluh juga diterjemahkan dengan kata gelagah atau bambu. Para gembala sering memakai buluh untuk membuat seruling sambil mengawasi domba mereka, atau kadang-kadang ini juga bisa dipakai untuk menjadi bahan keranjang ringan dari anyaman buluh ini. Yesus mengatakan bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Buluh yang patah terkulai ini juga sebenarnya sejajar dengan sumbu yang pudar nyalanya. Ini hendak menggambarkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak berdaya, yang ditolak dan dipandang hina oleh masyarakat. Kalau bahasa kasarnya itu disebut sebagai sampah masyarakat. Orang-orang yang sangat miskin, mereka yang tidak berpendidikan, mereka yang menderita penyakit tertentu misalnya kusta atau lepra, orang yang cacat secara fisik dan juga mental, para pemungut cukai, para pencuri, pemabuk, pezinah, pelacur, orang-orang yang melanggar Taurat Tuhan itu termasuk di dalamnya. Anak haram juga termasuk, dan di dalamnya orang-orang yang patah semangat atau putus asa, orang yang bimbang atau ragu-ragu, orang yang labil, tidak punya prinsip atau tidak punya pendirian dalam hidupnya bisa digolongkan juga sebagai buluh yang patah terkulai atau sumbu yang pudar nyalanya. Orang-orang yang demikian, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, memang dianggap hanya menjadi beban. Tidak penting, tidak berharga,
dan perlu disingkirkan atau setidaknya diabaikan. Bukan hanya pada zaman Alkitab, zaman sekarang pun kita bisa menemukan itu. Jangan-jangan kita sendiri juga menjadi pelaku dari orang-orang yang mengabaikan, menyingkirkan, atau sebaliknya orang yang diabaikan atau disingkirkan di dalam masyarakat karena dianggap tadi tidak penting, tidak berharga, hina, dan hanya menjadi beban saja. Termasuk orang-orang yang tua renta dan sakit-sakitan. Dalam budaya tertentu, misalnya dalam budaya Jepang saya pernah baca, ada budaya tradisi lama mereka di mana orang-orang yang sudah tua sakit-sakitan dibuang ke hutan. Ya memang tradisi yang mengerikan, tradisi yang sadis. Kalau tradisi tersebut tidak ada, value atau nilai-nilainya sebenarnya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Kita bisa menemukan kalau orang itu sudah tua, sakit-sakitan, bahkan anaknya sendiri pun menganggapnya hina, menganggapnya tidak penting lagi. Dulu saya punya tetangga. Waktu anak-anaknya sudah mulai tumbuh besar, orang tuanya sudah mulai usia dan sakit-sakitan, saya pernah mendengar ucapan dari anak-anak mereka, anak-anaknya. Di mana anak-anaknya sempat mengatakan, kamu itu sudah tua, cerewet, rewel, banyak maunya, kenapa sih gak mati aja? Ini contoh nyata yang pernah saya lihat. Dalam pergaulan kita sehari-hari, orang-orang yang seperti ini juga dianggap tidak penting, ya dihindari, bahkan di dalam pelayanan gerejawi. Orang-orang yang mendapat perhatian khusus adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang secara moral tadi baik, secara material juga baik, cukup, sehingga mendapat perhatian khusus dari pemimpinnya atau dari teman-teman pelayanannya. Dalam pertemanan atau persahabatan juga kita harus akui, kita seringkali pilih-pilih orang berdasarkan apakah orang itu bermanfaat atau tidak buat kita. Apakah orang itu berguna atau tidak buat hubungan kita. Kalau tidak berguna, buat apa hubungan ini diteruskan? Kalau saya ke gereja, saya ikut komsel, saya ibadah, saya berteman dengan seseorang, apakah orang itu berguna atau tidak buat saya? Dan itu seringkali terjadi dalam hidup ini. Tapi tidak dengan apa yang Kristus lakukan selama beliau, Tuhan kita, ada di dunia. Ini yang membedakan pelayanan Kristus dengan pelayanan para pemuka agama Yahudi. Kristus memberikan porsi perhatian, waktu, energi, tenaga yang cukup untuk memperhatikan orang-orang yang ditolak oleh masyarakat pada waktu itu. Kristus memberi makan orang-orang yang lapar. Bukan hanya makanan rohani yang Kristus berikan, tapi juga makanan jasmani. Kristus menerima, merangkul orang-orang yang dianggap sampah masyarakat karena penyakit kusta mereka. Kristus bukan hanya menyembuhkan kustanya, tapi juga menyembuhkan batinnya yang terluka. Orang-orang yang dianggap sampah masyarakat seperti para pelacur, pemungut cukai, orang-orang berdosa, Kristus rangkul, Kristus terima, dan Kristus berikan waktu yang cukup buat mereka. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Kristus disebut sebagai sahabat orang berdosa. Itu bukan berarti Kristus kompromi, setuju dengan dosa-dosa mereka. Tetapi Kristus mengasihi orang-orang berdosa ini sekalipun tidak setuju dengan dosa. Ini juga yang harusnya kita pakai dalam pelayanan sebagai prinsip pelayanan kita. Kita benci dosa. Kita tidak setuju dengan perbuatan dosa mereka. Tetapi kita menerima mereka apa adanya dan mengasihi pribadi mereka. Mengasihi orang-orangnya. Dosanya kita tidak terima, tapi pribadinya yang kita terima.
Kristus selama hidupnya di dunia ini, dalam pelayanannya dia memenuhi baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Dan ini juga seharusnya menjadi prinsip kita sebagai para pelayan Tuhan. Kita tidak membeda-bedakan mereka yang lemah secara jasmani, ya kita layani kebutuhan jasmaninya. Mereka yang lemah secara rohani, kita layani kebutuhan rohaninya. Itulah sebenarnya yang disebut dengan pelayanan. Pelayanan adalah upaya kita untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang Tuhan titipkan kepada kita atau Tuhan percayakan kepada kita. Orang-orang itu bisa saja anggota keluarga kita sendiri. Orang tua kita, anak kita, pasangan kita, tetangga kita, sanak famili kita. Bisa juga adalah orang-orang yang Tuhan titipkan dalam komunitas gereja. Tempat di mana kita bekerja, bos, teman kerja, karyawan kita bisa menjadi ladang pelayanan kita. Ketika kita mau memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani mereka. Ada satu ucapan dari Tuhan Yesus Kristus yang bisa disebut mewakili pelayanannya di dunia ini. Dan kata-kata Tuhan Yesus Kristus ini juga dikutip atau dipakai untuk pelayanan dalam marketplace. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Ini kata-kata yang luar biasa dan ini kata-kata pelayanan. Pertanyaan ini harus kita ajukan dalam diri kita, dalam batin kita untuk semua orang yang Tuhan titipkan kepada kita. Apa yang bisa aku perbuat buat kamu? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kamu pengen aku melakukan apa buat kamu? Walaupun tidak kita ucapkan di mulut kita, tapi kita bisa menjadikan itu pegangan atau value kita, prinsip hidup kita. Bahwa kita ingin memenuhi kebutuhan orang-orang tertentu yang mungkin ditolak, dipinggirkan, dihina. Atau orang-orang yang sedang putus asa, putus harapan. Orang-orang yang sedang patah semangat. Dan orang-orang itu membutuhkan perhatian, membutuhkan pelayanan. Saudaraku sekalian, ada orang-orang tertentu yang memang dipanggil secara khusus untuk memenuhi kebutuhan jasmani seseorang. Ya, salah satunya saudara yang terpanggil sebagai pengusaha. Itu berarti saudara dipanggil untuk bisa memenuhi kebutuhan jasmani seseorang. Mungkin 80% kebutuhan jasmaninya, 20% kebutuhan rohaninya. Misalnya dengan menolong mengabarkan kebenaran atau menolong rohaninya supaya bertumbuh. Tetapi ada juga orang-orang yang dipanggil untuk memenuhi kebutuhan rohani yang disebut dengan 5 jawatan dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Pendeta salah satunya atau gembala. Ada rasul, ada penginjil, ada nabi, ada guru yang Tuhan utus, Tuhan pakai untuk memenuhi kebutuhan rohani seseorang. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang memang betul-betul lemah rohaninya. Tapi dia punya segalanya secara harta. Secara jasmani dia sehat, dia makmur, dia gak butuh pelayanan dalam arti pemenuhan kebutuhan jasmani dia gak butuh. Tapi dia butuh pelayanan pemenuhan kebutuhan rohani. Dia lemah imannya, dia sedang terikat dengan kebiasaan buruk. Dia tidak tahu tujuan hidupnya, dia hampir murtad, dia tidak bertumbuh dewasa rohaninya. Dia gak ngerti kehendak Allah itu seperti apa. Dan orang seperti ini perlu pelayanan rohani. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang betul-betul kebutuhannya adalah kebutuhan jasmani. Perutnya lapar dan harus diberi makan. Anaknya gak bisa sekolah atau mungkin tinggal di kolong jembatan. Kalau kita gak tolong, dia kelaparan. Dan kalau kita lihat pelayanan Kristus, Kristus kerjasama. Waktu Kristus memberikan pelayanan, memberi makan 5.000 orang laki-laki belum termasuk
perempuan dan anak-anak. Kristus memakai seorang anak kecil yang akhirnya memberikan makanannya 5 roti dan 2 ikannya. Tapi waktu memberikan makan untuk 4.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kristus memakai makanan para murid. 7 roti dan beberapa ikan kecil. Kristus mengajarkan kebenaran. Kristus juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani seseorang. Karena Kristus tidak pernah memisah-misahkan, membeda-bedakan. Terkadang manusianya yang membeda-bedakan. Misalnya orang dianggap sudah melayani Tuhan kalau dia hanya melayani secara rohani. Berkhotbah, memberitakan Injil, menyampaikan konseling pastoral. Ya, itu dianggap pelayanan. Tapi kalau nolong orang yang miskin, membantu untuk menolong anak sekolah dan sebagainya, itu tidak dianggap sebagai satu pelayanan. Padahal itu juga pelayanan. Atau sebaliknya. Ada orang kalau nolong orang sakit, nolong orang kekurangan disebut pelayanan. Tapi kadang kalau orang misalnya men-sharingkan firman Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan atau bersaksi, mendoakan dan sebagainya, tidak dianggap sebagai pelayanan. Dan disinilah sebenarnya kesalahan kita. Kristus tidak seperti itu. Kristus menerima orang-orang yang berdosa, mengasihi mereka, memberikan kepada mereka perhatian, kasih sayang, juga kesempatan kedua untuk mereka bertobat. Ini yang menarik dari kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus tidak pernah tidak memberi kesempatan orang bertobat. Selalu diberi kesempatan. Kristus menggambarkan sifat Allah yang sabar. Kesabarannya tak terbatas. Tapi kesabaran Allah yang tak terbatas itu bukan berarti kesempatannya buat kita juga tak terbatas. Kesabaran Allah itu tak terbatas. Kesempatan kita bisa terbatas. Itu sebabnya dalam perumpamaan tertentu, misalnya tentang pohon ara yang tidak berbuah, di situ diberi kesempatan. Setelah 3 tahun tidak berbuah, tahun ini dirawat. Kalau nggak berbuah juga, tebang saja. Jadi ada kalanya kesempatan itu hilang dalam hidup kita. Kesempatan bertobat, kesempatan berbenah diri, kesempatan melayani Tuhan, kesempatan berbuat baik, itu bisa hilang atau bisa habis. Bisa karena kita meninggal, bisa karena kita sudah tidak punya daya lagi untuk melakukan. Saya seringkali sebutkan, saya seringkali sampaikan, jangan sampai kita seringkali menunda untuk kita berbuat baik atau bertobat. Karena bisa besok kita nggak mungkin punya waktu lagi, atau kita nggak hidup, kita sudah dipanggil pulang. Atau kita masih hidup, kita punya kesempatan, kita punya waktu, kita sudah nggak punya keinginan lagi. Kan ada orang begitu ya. Dia punya waktu tapi dia nggak punya keinginan. Ada orang yang punya waktu, punya keinginan tapi nggak punya fasilitas. Nggak punya daya lagi, nggak punya tenaga, sudah tua, sakit-sakitan. Waktu masih muda, segar, punya kesempatan, punya waktu, dia nggak pakai. Ketika sudah mulai tua, renta, dia pengen berbuat sesuatu, atau sudah nggak punya harta, sudah nggak punya sesuatu yang bisa dia pakai untuk melayani sesama, baru pengen melayani sesama. Misalnya orang udah sakit ya, udah mau dipanggil pulang. Dan dia berkata, Tuhan, aku mau melayani Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan, pakai aku Tuhan. Aku mau melayani Engkau Tuhan. Ya tapi kalau dia sudah sakit-sakitan, habis-habisan, bahkan keluar dari ranjang saja nggak bisa. Pelayanannya bisa jadi pendoa syafaat, tapi terbatas. Apalagi kalau sudah dia udah gak punya harta juga untuk menolong orang. Gak punya tenaga walaupun hanya sekedar mengunjungi, memperhatikan orang. Itu sebabnya selama kita diberi kesempatan bertobat, kesempatan melayani Tuhan, mari kita pakai dengan baik. Yang kedua, Kristus tidak pernah memaksa orang bertobat. Itu yang menarik. Kristus tidak pernah memaksa orang untuk percaya kepada Dia. Dengan kasihnya yang besar, dengan cintanya yang besar, dia merangkul dengan penuh kasih semua orang. Tapi dia gak paksa.
Dia nggak mengatakan bahwa kamu harus bertobat. Enggak. Dia mengatakan, ya yang sakit, yang merasa sakit, yang merasa berdosa, silahkan datang. Karena aku datang untuk orang-orang seperti itu. Orang yang nggak merasa sakit, orang nggak merasa berdosa, ya nggak usah datang. Kalau mau pakai bahasa sehari-hari. Jadi Kristus tidak pakai peperangan, pakai cara-cara kasar untuk orang bertobat. Kita juga seharusnya begitu. Dalam pelayanan kita mengasihi orang-orang, melayani orang-orang. Orang yang gak mau jangan dipaksa-paksa. Ibarat kalau pintu itu tertutup rapat, ya gak usah digedor-gedor. Karena ada pintu lain yang terbuka buat kita. Orang yang menolak Injil jangan dipaksa. Tapi orang yang membuka hatinya untuk Injil, itulah orang yang harusnya kita perhatikan, kita layani, kita sayangi. Orang yang mau bertobat sekalipun dia rusak hidupnya, sekalipun dia jahat, orang seperti itu pantas diperhatikan, pantas disayangi, pantas diterima. Orang yang baik seperti pemuka agama Yahudi, sekalipun kelihatan baik, bermoral. Tetapi kalau orang-orang seperti ini tidak punya niat untuk berubah, niat untuk bertobat, Kristus tidak tertarik sama mereka. Tidak, Kristus tidak tertarik dengan orang-orang yang merasa benar, tapi sebenarnya hidupnya tidak benar. Lebih baik orang merasa salah, merasa berdosa dan mau dibenerin. Yang ketiga, kita ngelihat dalam pelayanan Kristus, Kristus selalu optimis. Dia tidak pernah pesimis. Ketika dia melihat murid-muridnya belum kunjung berubah, orang-orang yang dilayaninya belum kunjung berubah, Kristus masih optimis. Dalam perjamuan Paskah terakhir, Kristus masih menyampaikan kepada mereka bahwa aku tidak akan minum lagi dari pokok anggur ini sampai nanti di perjamuan kekal di dalam rumah Bapakku. Jadi Kristus tahu di dalam percakapan itu ada Yudas, orang yang mau menjual dia. Murid-muridnya juga salah satunya Petrus akan menyangkal dia. Tapi dia masih optimis orang-orang ini bisa dirubah. Saudaraku sekalian, dalam pelayanan kita akan bertemu. Mungkin kita sendiri adalah orang yang patah semangat, orang yang labil, orang yang tidak bisa diharapkan untuk berubah. Tetapi di mata Tuhan kita bisa diubah, kita bisa ditolong. Itu sebabnya saudaraku sekalian, kata-kata kita pun kalau sudah di dalam Tuhan harus kata-kata yang positif. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membuat orang itu terbangun imannya. Bukan kata-kata yang hambar, yang melemahkan. Saudaraku sekalian, kalau kita melihat teman kita putus harapan, putus asa, kesepian, dan kita bisa hibur, kita bisa kuatkan, kita kuatkan. Ada banyak orang yang akhirnya membatalkan niat bunuh diri karena kata-kata. Atau sebaliknya, orang yang tadinya kuat malah mau bunuh diri karena kata-kata orang juga. Dalam beberapa kasus misalnya ya, orang bunuh diri hanya karena dibilang anak tukang bakso atau dijelek-jelekin, dibully, kata-kata yang merendahkan. Tapi ada orang yang membatalkan bunuh diri karena apa? Karena kata-kata penguatan. Ayo, kamu bisa kok. Kamu bisa melewati semua ini. Saudaraku sekalian, kalau kita mau belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka hal yang paling kita bisa pelajari yang utama adalah sikapnya terhadap orang-orang yang lemah. Sikapnya terhadap orang-orang yang terpinggirkan. Sikapnya terhadap orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Kristus menerima mereka, mengasihi mereka, memberikan perhatian khusus buat mereka, memenuhi kebutuhan mereka baik jasmani maupun rohani. Kristus memberikan kesempatan kedua untuk mereka berubah. Kristus tidak memaksa mereka untuk berubah. Kristus menerima mereka apa adanya, walaupun membenci dosa-dosa mereka. Itu pula yang seharusnya kita terapkan dalam
kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Marilah selama kita masih punya kesempatan hidup di dunia ini, kalau kita tergolong orang yang disebutkan sebagai buluh yang patah terkulai, kita pakai firman Tuhan untuk membangkitkan semangat juang kita. Kalau kita tergolong orang-orang yang kuat, yuk kita cari orang-orang yang seperti buluh yang patah terkulai, yang lemah, tak berdaya, yang patah semangat, kesepian, orang yang jatuh bangun dalam dosa, lemah secara iman. Kita tolong mereka. Kalau kita punya hal-hal rohani yang bisa kita bagikan, kita bagikan. Kalau kita punya hal jasmani kita bisa bagikan, kita bagikan. Contoh sederhana waktu kita ibadah seperti ini saja, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Sebenarnya ini adalah satu rangkaian pelayanan dari berbagai karunia. Saya memenuhi kebutuhan rohani dengan saya menyampaikan firman Tuhan. Tetapi peran saya ini tidak ada apa-apanya kalau tidak didukung oleh orang-orang yang punya karunia atau pelayanan secara jasmani. Bagian pujian penyembahan, alat-alat yang disediakan, orang saudara yang dengan setia memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, yang bisa juga mensupport teman-teman yang saudara-saudara kita yang kekurangan. Jadi kita lihat dalam pelayanan kecil ini saja yang hanya mungkin 1 jam, ini merangkaian dari berbagai macam karunia dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan umat Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya mungkin hanya bisa memenuhi 80% kebutuhan rohani seseorang. 20%-nya mungkin kebutuhan jasmani yang bisa saya tolong dengan materi saya, yang saya bisa tolong dengan harta saya. Tetapi mungkin saudara bisa memberikan 80% kebutuhan jasmani orang-orang dan mungkin 20% kebutuhan rohani dengan men-sharingkan firman Tuhan. Menguatkan mereka yang lemah, menolong mereka yang menghadapi jalan buntu. Mari kita teladani Tuhan kita Yesus Kristus dalam sikapnya terhadap orang-orang yang lemah, tak berdaya, dan orang-orang yang dianggap tidak berguna bagi masyarakat. Dimulai dari mana? Dari keluarga kita. Dari orang-orang yang bisa kita penuhi kebutuhannya di keluarga kita. Kalau kita suami, yaitu berarti istri kita, atau sebaliknya kalau kita istri ya berarti suami kita. Penuhi kebutuhannya. Dari mana kita tahu kebutuhan pasangan kita? Dari diskusi, dari pengalaman melayani pasangan kita. Kalau kita anak-anak, kita bisa melayani orang tua kita. Apa yang menjadi kebutuhan orang tua kita? Ada orang tua yang benar-benar butuhnya jasmani, duit. Penuhi kebutuhan jasmaninya. Ada orang tua cukup secara duit, secara materi, tapi perlu kebutuhan rohani. Support, perhatian, kasih sayang, perhatikan. Demikian juga dengan pekerjaan Tuhan, gereja di mana kita ditempatkan, masyarakat, bangsa dan negara ini. Lakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kalau kita mau menjadi seperti Kristus, teladani apa yang Kristus lakukan selama ia ada di dunia ini. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kalau kita melakukan sesuatu untuk orang yang lemah, untuk orang yang tak berdaya, kita sebenarnya sudah memiutangi Tuhan. Alkitab mengatakan siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Jangan takut miskin, jangan takut saudara menjadi orang yang kekurangan kalau saudara memenuhi kebutuhan orang-orang. Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan saudara. Satu kali ketika saya kunjungan dengan satu anak murid saya berkata, kalau saya kunjungin orang, saya perhatikan orang, saya penuhi kebutuhan orang. Lalu siapa yang memperhatikan saya? Siapa yang memenuhi kebutuhan saya? Saya katakan Tuhan yang akan memenuhi kebutuhanmu. Orang-orang yang kuat secara iman dan rohani memenuhi kebutuhan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah dipenuhi dari orang-orang yang kuat. Lalu orang-orang yang kuat dapat dari mana? Dari Tuhan. Lewat apa?
ketika dia menanti-nantikan Tuhan, atau ketika dia melayani sesamanya, dia mendapatkan suntikan kekuatan yang luar biasa. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa mendorong kita untuk bersikap dan berbuat seperti yang Tuhan kita pernah lakukan selama ia ada di dunia ini. Dan sampai sekarang pun Tuhan menghendaki demikian. Untuk kita teruskan, untuk kita lakukan. Siapa yang kita bisa tolong, siapa yang bisa kita perhatikan, mari kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Berkati pemberitaan firman ini, berkati setiap pesan yang kami sudah dengarkan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Biarlah kami boleh menjadi perpanjangan tangan, mata dan hati Tuhan, kaki Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di mana Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, terutama di masa pandemi ini. Kami bisa melayani kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani orang-orang yang perlu kami layani. Terima kasih Bapa untuk sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami yang juga dengan setia melayani, menyiapkan acara ibadah ini. Tuhan memberkati mereka, segala potensi mereka untuk memenuhi kebutuhan rohani maupun jasmani jemaat Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi teman-teman, saudara-saudara yang lemah iman, lemah juga secara ekonomi dan kesehatan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan pakailah kami, hamba-hambamu, anak-anakmu yang kuat secara jasmani maupun rohani untuk menolong mereka. Terpujilah namamu Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kedangkan tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati, kita berkata amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah, ada beberapa informasi yang perlu saya tekankan. Yang pertama, bahwa ibadah minggu depan masih berlangsung secara online dengan mengambil tema khotbah kebahagiaan yang sejati. Setiap Jumat malam kita ada doa bersama via Zoom. Saya mengajak Bapak Ibu ikut doa bersama supaya saudara yang lemah secara iman, rohani dikuatkan dan juga bisa menguatkan jemaat lain dengan mendoakannya. Kemudian saya menyiapkan kelas pemuridan Save My Soul untuk modul pertama atau seri pertama. Rencananya tadinya saya akan buka di pertengahan bulan Juni, tapi saya undur melihat situasinya mungkin sekitar nanti bulan Juli pertengahan. Tapi dari sekarang Bapak Ibu bisa mendaftarkan, nanti saya akan mengatur waktu dan pelaksananya seperti apa. Saya kira itu saja, dan saya mengingatkan Bapak Ibu, kondisi sekarang pandemi ini sepertinya juga makin merajalela virusnya. Jadi saudaraku sekalian, tetap ikuti prokes dimanapun saudara berada sebisa mungkin. Kalau nggak penting-penting amat dan nggak harus amat, ya di rumah, kecuali memang tidak harus keluar rumah dan melakukan aktivitas tertentu. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya saudaraku sekalian, jaga stamina juga. Selain juga jaga iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.